tinggal di hutan. Rumahnya pun saung. Tanya Mbah Dukun, gimana caranya saya ingin jadi jelema beunghar. Harusnya Mbah Dukunnya rumahnya di kota, 10 hektar rumahnya. Betul nggak? Bisnisnya sukses. Rumahnya bagus. Nah kalau dia minta nasihat untuk menjadi orang kaya sama orang itu kan waras. Kadang-kadang kita jadi tidak waras. Betul nggak? Nih ngerti apa tidak? Saya dulu pernah punya mobil, mobilnya bekas terus. Tiap pergi sama anak istri saya mogok. Tiap pergi sama anak istri saya mogok. Tapi saya sabar, saya tangkap pesannya. Pesannya adalah supaya saya pintar memperbaiki mobil. Kan gitu. Karena setiap ada kesulitan kan saya jadi mikir, betul nggak? Iya. Tiap pergi tuh mogok. Saya punya hardtop dulu, hardtop zaman lama. Ya, lagi nanyak di nagrek, mogok. Ya Allah, udah tenang aja. Dioprek semua sampai jalan lagi. Saya jadi pinter, lama-kelamaan saya punya bengkel. Oh Allah mau nyuruh saya punya bengkel. Maka saya beli mobilnya bekas terus. Gitu. Setelah selesai fase itu gak ada lagi tuh. Saya gak beli lagi mobil mogok itu. Sekarang dikasih mobilnya baru terus. Karena tugas saya udah berbeda. Kan sederhana, gak ada yang buruk. Betul gak? Makanya saya di perguruan tinggi ngajar termodinamika engineering. Ngajar mata kuliah termodinamika. Bagaimana mengubah solar menjadi usaha. Bagaimana mengubah bensin menjadi usaha. Itu kuliahnya. Bagaimana meningkatkan efisiensi mesin. Itu kuliahnya. Karena saya sudah ngalami, jadi cerita tuh nyata. Paham maksud saya? Nih, yang rumah tangganya sedang kisruh, tenang. Siapa tahu nanti mau jadi konsultan rumah tangga. Rek dibeungharkeun tah. Da loba nu pabaliut rumah tanggana, betul? Makanya untuk menjadi pembahagia syaratnya satu, harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan. Ulangi, takut gak ngerti. Untuk menjadi pembahagia harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan. Rek kumaha ngomean batur lamun can ngalaman. Maka teori gitu mau laku. Karena di Quran jelas orang beriman itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak dialami. Tidak dirasakan, tidak dipahami. Jadi semua pengalaman itu hanya cara semesta untuk mencetak kita menjadi siapa. Paham sampai sini? Ini kan mengubah kegelapan menjadi cahaya judulnya. Ternyata semua kegelapan segelap apapun berevolusi menjadi cahaya. Yo, kesedihan betul nggak yang melahirkan kegembiraan? Betul nggak? Iraha gembira. Mun geus sedih. Betul nggak? Oke. Kegagalan melahirkan keberhasilan. Setuju? Jadi jangan menganggap remeh pada masa lalu kita. Masa lalu seburuk apapun itu yang telah berjasa mengantarkan kita ke masa kini. Nah, dinilai baik dan buruk oleh siapa? Pikiran, lagi-lagi pikiran teh dikasih nutrisi yang bagus supaya cerdas. Makanya orang yang pikirannya sempit, aduh, boro-boro nu alus, boro-boro nu goreng, nu alus kecek maneh nama goreng. Cok lah, ngomong dengan yang sudut pandangnya sempit. Diajak usaha, aduh, eta mah geus loba usaha nu kitu mah. Ya, diajak usaha, sieun teu payu. Makanya orang yang semacam ini, ya, tidak akan mengalami hari kebangkitan. Tidak akan mengalami kesadaran. Oke. Betul nggak ibu bapak? Ketidaksabaran yang melahirkan kesabaran. Sok, ari diajar sabar kasaha. Kanu teu sabar. Jadi kalau di rumah ada orang yang tidak sabar, pandang dia guru kita untuk meningkatkan kesabaran. Jangan ditolak. Hese dengan guru nu kitu teh.
Nah karena salah menempatkan dianggap sebagai musuh. Betul nggak? Cing mana teh gede amak wae. Bukan gitu caranya. Keun we si eta mah da memang watakna tukang amak. Nu penting mah urang ulah kabawa amak gitu. Tempatkan guru, ih mahal. Teu kudu mayar. Betul apa tidak? Kan sakola mah gratis. Ke sakola mah teu aya nu gratis, mayar. Ieu mah aya guru ketidaksabaran, yaitu orang yang tidak sabar. Sakasur. Teu kudu mayar. Betul nggak kebencian yang melahirkan kasih sayang? Ibu bapak, kalau kita bager, baik sama orang yang baik sama kita, eta mah biasa, teu kudu dibahas. Makanya cerita Nabi Muhammad itu cinta kasihnya luar biasa, selalu dikaitkan dengan orang yang memusuhinya. Betul nggak? Segitu besarnya hujatan, sebegitu besarnya umpatan beliau kepada ya orang-orang itu kepada Nabi Muhammad. Beliau cuman Allahumahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, dia melakukan itu padaku karena mereka belum tahu. Tidak tahu mutiara yang aku bagikan ini. Jadi tidak menghukum orang yang tidak tahu dan tidak memusuhi orang yang tidak tahu. Didoakan supaya mereka dapat petunjuk. Makanya saya juga ingin berdoa nih untuk orang-orang yang tidak tahu tetapi keburu menghujat, kita doakan semoga mereka suatu saat dapat hidayah. Gitu. Nggak usah dilawan. Kasihan. Ya. Kalau orang bodoh itu cuma satu, diterima. Kasihan, belum pernah pintar. Nah kalau yang pintar kan pernah bodoh. Betul apa tidak? Ya, makanya tidak usah melayani orang-orang yang pikirannya jelek. Capek. Dah, tegak lurus saja di jalan kita. Selama kita niatnya bagus, selama didasari cinta kasih, menebarkan cinta kasih, ulas asih pada semesta, yuk jalan. Gak usah takut. Ya, yang enak akan ditinggalkan dalam hidup, yang tidak enak akan ditinggalkan. Yang dibawa adalah pesan yang kita tangkap dari yang enak maupun yang tidak enak. Nah itu kebijaksanaan tuh di situ. Betul nggak kekerasan yang melahirkan kelembutan? Oke. Jadi semua akan berevolusi, ya. Semua kegelapan akan berevolusi. Nih saya kasih tahu, dah tidak ada manusia yang betah di tempat gelap. Betul nggak? Nggak ada. Suatu saat juga dia akan menuju cahaya. Betul? Oke. Nah, belajar fisika sebentar. Ini saya tunjukkan ya gambar spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum itu artinya ya daerah. Ya, gelombang elektromagnetik itu salah satunya adalah ini, cahaya. Cahaya itu gelombang elektromagnetik. Nih, yang datang ke HP kita juga ini elektromagnetik. Kita ini sekarang dikepung oleh elektromagnetik. Ternyata ya, gelombang elektromagnetik itu kalau dilihat di gambar ini ya, mulai dari yang renggang tuh, yang renggang sampai yang rapat. Mulai dari panjang gelombangnya panjang sampai panjang gelombangnya pendek, mulai dari frekuensinya rendah sampai yang frekuensinya tinggi. Itu punya spektrum. Jadi oleh karena itu manusia juga sebetulnya punya spektrum. Yang kesadarannya rendah, yang setengah rendah, yang kesadarannya middle, yang kesadarannya tinggi, sudah. Itu spektrum. Sama persis seperti ini, hadirin. Jadi kalau diperhatikan di sini ya, ada gelombang radio, ada gelombang mikro, ada inframerah, ada cahaya tampak, ada ultraviolet, ada sinar X, ada sinar gamma. Sinar X nggak kelihatan, tetapi ada. Sinar gamma nggak kelihatan, tapi ada, kekuatannya luar biasa. Itulah spektrum. Jadi oleh karena itu kesadaran manusia juga persis seperti spektrum ini. Nih, pada saat COVID, siapa yang pernah naik pesawat pada saat COVID? Siapa ayo? Ya. Begitu turun dari pesawat, biasanya itu kan ada kamera. Kamera itu bukan sekedar memoto orang yang jalan.